Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan project based learning dari mata kuliah Pancasila yang berjudul Studi Dampak Media Sosial terhadap Kesehatan Mental Remaja terkait Sustainable Development Goals nomor 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera. Dengan saya Erik Istiawan, NIM 27024335544 seperti pada profil berikut ini. Di era digital saat ini, remaja seringkali menggunakan media sosial. Tentunya, media sosial ini berdampak negatif bagi mereka, di mana mereka bisa mengalami gangguan tidur, kecemasan, bahkan depresi ketika mereka menggunakan media sosial ini dengan berlebihan. Indonesian National Adolescent Mental Health Survey menjelaskan bahwa 1 dari 3 remaja mengalami gangguan kesehatan mental. Angka ini setara dengan 15,5 juta dan 2,45 juta remaja di dunia ini. Tentunya hal ini menjadi masalah yang concern dan dengan tujuan dari SDG nomor 3 ini, yaitu tentang kehidupan sehat dan sejahtera, maka remaja berhak mendapatkan kehidupan tersebut sehingga remaja terhindar dengan namanya gangguan kesehatan mental saat menggunakan media sosial. Jangan sampai mereka mengalami namanya depresi, gangguan tidur, dan dapat meningkatkan kecemasan. Oleh sebab itu, rumusan masalah ini saya kelompokkan menjadi 3, yaitu bagaimana pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah yang dapat diambil untuk supaya kita terhindar dari hal-hal negatif penggunaan media sosial terkait SDG nomor 3. Yang ketiga, adalah bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya remaja, tentang pentingnya menjaga kesehatan mental. Hasil temuan yang telah saya lakukan, ini saya melakukan wawancara dengan salah satu remaja di Kalimantan Timur dengan nama Mas Adi Prasetyo. Dengan full videonya dapat dilihat pada link berikut ini. Hasil temuan yang saya dapatkan dengan wawancara dengan Mas Adi Prasetyo saya kelompokkan menjadi 2, yaitu dampak negatif dan dampak positif saat menggunakan media sosial. Dampak positifnya yang pertama yaitu sebagai sarana ekspresi diri dan pengembangan kreativitas. Yang kedua, dengan kita menggunakan media sosial juga kita memfasilitasi dukungan sosial melalui komunitas daring. Yang ketiga yaitu sebagai akses informasi tentang kesehatan mental dan edukasi positif. Dan media sosial ini juga menjadi platform untuk mencari inspirasi dan motivasi diri. Sedangkan dampak negatif dari menggunakan media sosial yang berlebihan yaitu yang pertama mengalami kecemasan. Yang kedua, remaja mengalami cyberbullying. Yang ketiga, remaja mengalami gangguan tidur. Yang keempat, remaja mengalami yang namanya FOMO atau fear of missing out. Artinya mereka takut ketinggalan tren gitu kan. Dan hal ini menjadi hal yang concern untuk kita bahas. Sedangkan solusi yang telah saya dapatkan dengan wawancara dengan Mas Adi Prasetyo ini, yang pertama, pengaruh media sosial itu tergantung bagaimana seseorang menyikapinya. Yang kedua, tidak selalu berdampak negatif jika kita bisa mengontrol diri kita untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Yang ketiga, tekanan sosial dapat dijadikan motivasi bukan beban sehingga menyebabkan kecemasan dan depresi saat menggunakan media sosial. Poin yang kedua, Mas Adi menyampaikan bahwa pentingnya pola pikir yang kuat dan kita harus menselektif menggunakan media sosial. Jangan sampai kita melihat semua konten media sosial yang menurut kita terlalu toksik sehingga kita mengalami gangguan kesehatan mental. Yang ketiga, anak-anak juga harus perlu kita protek, kita lindungi dengan kita memilah konten-konten yang perlu ditonton, yang layak ditonton oleh anak-anak, dan kita jangan sampai sebagai orang tua terlena dengan konten-konten yang bisa menyelakai mereka di masa remaja yang akan datang. Yang keempat, strategi mengatasi yang pertama, ketika kita mengalami gangguan kesehatan mental seperti kita mengalami depresi, kita harus menjauhi sementara media sosial yang sering kita gunakan. Dan yang selanjutnya itu kita harus bersosialisasi dengan masyarakat supaya kita bisa terhindar dengan gangguan kesehatan mental. Yang terakhir, Mas Adi menyampaikan bahwa pentingnya literasi digital dan edukasi kesehatan mental. Sehingga refleksi diri yang telah saya dapatkan mengenai project based learning ini, yang pertama, saya menyadari bahwa media sosial ini memiliki dampak yang berbeda dari setiap individu, sehingga kita harus bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Kunci utama supaya kita bisa terhindar dari gangguan kesehatan mental ini, kita harus memiliki pola pikir yang baik gitu kan, dan kita harus bisa memilah konten mana yang baik kita tonton dan yang tidak. Yang ketiga, anak-anak juga harus kita lindungi juga dengan menyediakan menghindari paparan-paparan konten yang tidak baik bagi mereka. Yang keempat, ketika menghadapi masalah gangguan mental, kita harus berkonsultasi dengan orang yang profesional dan dengan orang terdekat kita supaya kita bisa terlepas dengan namanya gangguan kesehatan mental. Yang kelima, kita harus meningkatkan literasi digital kita mengenai gangguan kesehatan mental dan terlibat aktif dalam pembuatan konten media sosial supaya remaja bisa terhindar dengan namanya gangguan kesehatan mental saat menggunakan media sosial. Jadi kesimpulannya yang pertama yaitu media sosial sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental khususnya depresi di usia remaja.
Media sosial juga harus digunakan dengan bijak sebagai sarana pengembangan diri. Jika kita mengalami hal-hal yang bernama negatif, kita harus berkonsultasi dengan orang terdekat atau tenaga profesional supaya kita bisa terhindar dan menjaga kesehatan mental kita. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat dengan meningkatkan literasi digital dan terlibat aktif dalam pembuatan konten media sosial supaya masyarakat lebih sadar dan lebih aware mengenai gangguan kesehatan mental saat menggunakan media sosial. Jadi berikut presentasi yang telah saya jelaskan. Terima kasih, mohon maaf apabila masih ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.